Pada pertengahan tahun 1800-an, pemerintah kolonial yang ada di Indonesia direpotkan oleh beberapa pemberontakan yang sangat menguras kantong kas kolonial pada saat itu. Sebut saja pemberontakan yang ada di Jawa yang dipimpin oleh Diponegoro. Ribuan golden pun harus dikeluarkan untuk meredam pemberontakan Diponegoro itu. Belum lagi pemberontakan yang lain yang dipimpin oleh para haji, kiai maupun ulama yang pada saat itu. Untuk mencegah hal yang sama, pemerintah kolonial pada saat itu mendatangkan seorang ahli, seorang orientalis, seorang yang bisa melihat penyebab dan juga memberikan solusi tentang mengapa para haji ini susah ditumpas dan sebagainya. Mata-mata itu bernama Christian Snook-Hurgronje. Ketika Gunung Krakatau meletus pada tahun 1883, dunia terpana dan para orientalis di Eropa khawatir peristiwa ini akan ditafsirkan sebagai sinyal Allah yang bisa menyulut pergolakan muslim di seluruh pelosok dunia. Begitu juga di Nusantara. Pemerintah Belanda resah bagaimana cara mengetahui rahasia Islam. Johan Cruijff, konsul Belanda yang ada di Jeddah, menemukan tulisan Snook-Hurgronje di sebuah koran di Jawa. Dia kagum, tak salah lagi pikir Cruijff. Snooklah orang yang dicarinya untuk mengamati kehidupan jemaah haji di Mekah dan memberi saran-saran politik kepada pemerintah kolonial. Dikirimlah Snook, dokter bahasa dan sastra orientalis berusia 28 tahun ke Mekah, kota yang haram bagi seorang yang kafir, kecuali bila menjadi muslim dengan disunat terlebih dahulu. Dalam sebuah buku karangan Philip Drowsy yang berjudul Pilgrim, mengisahkan bahwa Snook adalah seorang tokoh yang unik dengan peran rangkap yang berhasil menjelajahi Mekah, kota yang sangat misterius yang mengusik keingintahuan dunia barat pada saat itu. Dalam buku itu mengisahkan bahwa Snook-Hurgronje pun rela disunat. Bahkan pada saat proses sunat khitan tersebut, dia menguraikan dengan penuh gairah dengan kisah yang sangat dramatis. Sejak itulah Snook tenggelam dalam kegiatan pemantauan etnografi terhadap dunia Islam di Mekah. Dia menjalankan multiperan sebagai ilmuwan etnograf mu'alaf yang mendalami kehidupan muslim dan juga mata-mata untuk kepentingan yang mengutuskannya. Dengan khitanan pada tanggal 16 Januari 1885, Snook, seorang putra pendeta dari Breda dan seorang PhD dari Universitas Leiden, beralih identitas. Christian Snook-Hurgronje tak ada lagi, yang ada adalah Abdul Al-Ghaffar Al-Laidini, atau kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia adalah Abdi Sang Maha Pengasih dan Penyayang dari Leiden. Snook melafalkan kalimat syahadat di muka Kadi Hakim Ismail Ago. 3 kali dia menyuarakannya dengan suara yang keras untuk menyaksikan sang Kadi. Seminggu sebelumnya, Snook yang keranjingan fotografi memotret Marsekal Nuri Pasha yang mengenakan pakaian kebesaran Ottoman. Kemudian ia mendekati sang Ismail Aga. Dengan kefasihannya berbahasa Turki, dia menyampaikan niat menjadi muslim. Semua berjalan lancar, bahkan sang Marsekal bangga ada seorang barat menjadi mu'alaf. Semua itu menjadi tiket Snook untuk menembus gerbang suci kota Mekah. Pendekatan Snook yang sangat mempesona tidak hanya di Jeddah dan di Mekah. Setiap kali menjajaki orang-orang yang di sekelilingnya, dia memastikan dulu tokoh-tokoh kunci yang perlu diraluinya. Sejak berangkat
Snook mendekati penumpang kapal di Afrika dan di Arab untuk mengenal dunia Mekah. Setiba di Jeddah, dia didekati oleh Peter van de Kris, pebisnis yang mengurus jemaah haji di Asia. Ia juga bersohib dengan Raden Abu Bakar Jayadiningrat, seorang warga Sunda yang menetap di Mekah. Kelak di Hindia Belanda, dia pun bekerja dengan mengenal kondisi dan tokoh-tokoh kunci untuk menemukan dunia mereka. Melalui komunitas Aceh di Mekah misalnya, dia mengumpulkan bahan tentang Tengku Cik Ditiro untuk menyusun rencana mematahkan perlawanannya. Tahap paling mendebarkan ialah ketika dia memasuki dan mengenal kota Mekah. Bagi Snook, memasuki kota suci adalah momen kebenaran yang menjadi ujian bagi jati dirinya. Karavan yang ditumpanginya berserta rombongan dari Abu Bakar Jayadiningrat perlahan mengarungi gurun. Dalam beberapa jam tampak bukit setinggi 600 meter yang menyambungkan kota Mekah. Di gerbang kota sederetan serdadu Ottoman yang menjaga batas suci. Di dalam kota ini resminya orang terlarang berperilaku sembarangan, berbicara tidak senonoh, mengolok-olok sesama, dan berdusta. Kalau kau lakukan, hilanglah nyawamu. Tapi pertama-tama pengunjung harus membuktikan bahwa dirinya adalah seorang muslim. Snook telah siap. Di depan para serdadu Ottoman, kontan, ia angkat jalabahnya dan turunkan celana dalamnya. Dia pamerkan penisnya yang telah tersunat. Bekas irisan yang masih segar tak dipertanyakan. Sosok yang jelas-jelas Eropa pun tak bersalah. Betapa lega Snook. Karavan pun berlanjut memasuki kota Mekah. Snook tak sekedar mampir untuk bermaksud menetap di kota Mekah. Dia yakin satu-satunya jalan agar tak dicurigai penguasa adalah meniru gaya hidup warga orang lokal. Artinya harus fasih berbahasa Arab, Turki, tampak rajin beribadah, berjelabah, berjanggut, dan tidak berbincang dengan perempuan di muka publik. Pada tanggal 27 Maret 1889, Snook bertolak dari stasiun api kota Leiden. Dia menumpang kapal uap SS Pesawur menuju Penang. Sebelum menyeberang ke pantai timur Sumatera, rencana Snook dari Penang, dia menuju Sigli, menjauhi komunitas Belanda, mengontak komunitas ulama setempat. Dia bermaksud mendekati kelompok pemberontakan Cik Ditiro. Tapi sebuah telegram dari Gubernur Jenderal memerintahkannya untuk ke Banten. Di sana Islam sedang bergolak. 2 tahun sebelumnya di Cilegon, puluhan pejabat kolonial dan pribumi dibantai. Haji Wasid yang mengaku memimpin sekte Nasabandia menghasut para pengikutnya untuk menghabisi para pejabat lokal. Gara-gara seorang istri pejabat Belanda mengeluhkan kumandang azan. Menurut Wasid, itu tanda Belanda menolak Islam, dan letusan Krakatau adalah pertanda bahwa Belanda membawa petaka bagi kaum muslim di Banten. Snook meragukan perintah itu datang dari kenalannya dari tarekat Nasabandia yang ada di Mekah. Dia menuju ke Banten Selatan. Di Menes, Snook dijamu oleh bupati, teman lamanya yang ada di Mekah, dan diusulkannya menikahi salah satu kerabat bupati. Snook mengamati 2 sosok. Sangkana yang dipilih jadi istrinya menjadi batu loncatan agar terpandang dan berpengaruh di kalangan bangsawan Bumi Putra. Dan Hussein, bocah cerdas putra sang bupati, menjadi muridnya. Hussein Jayadiningrat kelak menjadi seorang murid dari Snook dan guru besar pertama asal Indonesia di Universitas Leiden. Kepada pemerintah Belanda di Batavia, Snook menasihati agar pandai-pandai melacak kelompok muslim yang sesat dan mengayomi mereka yang awam dan taat. Thank you for watching. Apabila ada kritik dan saran silakan ditambahkan. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.